berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki pekan baru dengan penuh syukur dan semangat untuk beraktivitas dan berbuat baik. Kita awali pekan ini 21 November 2022. Gereja merayakan atau memperingati Santa Perawan Maria dipersembahkan kepada Allah. Kita akan mendengarkan kutipan dan merenungkan kutipan Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di bait Allah tatkala mengangkat muka, Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Maka Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberikan persembahannya dari kelimpahannya. Tapi janda ini memberikan dari kekurangannya, bahkan ia memberikan seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya ingin mengajak kita untuk merenungkan 2 makna di balik kisah tentang persembahan janda miskin di bait Allah. Yang pertama soal memberi. Hal memberi itu, saudara-saudari, selalu berkaitan dengan motivasi tertentu. Motivasi pemberian atau motivasi pemberi menentukan arti, menentukan makna, menentukan kualitas pemberian tersebut. Kita sering menyaksikan saudara-saudari misalnya menjelang pilkada, menjelang pemilu, pemilihan wakil rakyat, banyak calon wakil rakyat, banyak calon pemimpin mengunjungi masyarakat dengan membawakan bingkisan dan dengan berbagai macam hadiah, dengan amplop dan sebagainya. Kunjungan itu tentu memiliki tujuan yang jelas, agar mereka berkenan dipilih oleh masyarakat pada saat pesta demokrasi. Tentu saja, saudari-saudara, ada juga calon yang memberi karena memang ingin berbagi, ingin peduli, ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap pemberian memiliki motivasi dan intensi tertentu. Ada yang memberi dengan motivasi intensi kebaikan bagi penerima. Namun ada juga yang memberi karena ingin mendapatkan sesuatu dari penerima. Do ut des. Saya memberi supaya engkau memberi. Maka ini adalah pemberian dengan pamrih, bukan pemberian yang tulus dan ikhlas. Saudari-saudara, Yesus memuji ketulusan dan totalitas dari janda miskin yang memberi derma dengan kualitas hati yang murni. Memberi diri dan hidup kepada Allah sebagai ungkapan syukur atas anugerah hidup, atas perlindungan Allah yang dialami oleh janda ini. Maka Yesus menegaskan janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Tentu saja pada poin pertama ini, saudara-saudari, kita terinspirasi dalam hal kemauan dan motivasi untuk memberi. Bahwa memberi itu tidak sebatas ketika kita berkelimpahan dulu, ketika kita berkecukupan dulu. Allah selalu memberikan kasih karunia kepada kita tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Demikianlah hendaknya kita pun, saudari-saudara, senantiasa berusaha untuk berbagi, peduli, memberi kepada sesama. Semakin beriman, kita semakin peduli. Semakin peduli, kita semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab semua yang kita miliki, itu kita terima dari kebaikan Allah sendiri.
Ini poin yang pertama, saudari dan saudaraku. Poin yang kedua atau makna yang kedua dari persembahan janda miskin di bait Allah, saudari-saudara. Ini berkaitan, persembahan janda miskin ini berkaitan dengan paham tentang keadilan, atau boleh kita katakan apa yang dilakukan oleh janda miskin ini adalah suatu perlawanan terhadap ketidakadilan. Apa maksudnya? Bahwa pemberian janda miskin ini, persembahannya adalah perlawanan terhadap ketidakadilan yang dialami. Saudari-saudara, kita perlu memahami lebih dulu dalam hal ini bagaimana posisi janda di dalam kultur masyarakat Israel pada masa itu. Janda miskin dalam kultur masyarakat Israel adalah gambaran seseorang yang memiliki, katakanlah, double minority, double minoritas. Sudah perempuan, janda pula. Jadi dua unsur minoritinya, double minority. Kalau janda ini sampai mengemis, itu berarti kita bisa melihat wajah ketidakadilan, di mana hidup seorang perempuan sangat tergantung dari laki-laki. Kalau laki-laki tidak ada, maka perempuan akan hancur hidupnya. Ini salah satu bentuk ketidakadilan pada masa itu, tentu saja. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dalam kutipan Injil hari ini, janda miskin adalah teladan luar biasa dari seorang korban ketidakadilan yang melawan tatanan dan cara berpikir masyarakat yang tidak adil dan menindas. Ketika janda miskin ini menyerahkan seluruh penghasilannya, dipersembahkan, dimasukkan ke dalam kotak persembahan di bait Allah, dia melakukan sedekah. Dia sedang bersedekah. Kata sedekah memang juga berasal dari bahasa Ibrani, syadakah, sadakah, yang artinya keadilan. Janda miskin ini tampil sebagai pejuang keadilan di tengah tatanan masyarakat yang tidak adil dan menindas. Janda miskin sekali lagi adalah tampil sebagai pejuang keadilan di tengah tatanan masyarakat yang tidak adil dan menindas. Saudari-saudara umat beriman terkasih, pada poin ini kita bisa bertanya kepada diri kita, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga diam saja ketika berhadapan dengan fakta tindakan tidak adil, pasrah pada keadaan? Ataukah kita harus bangkit melawan ketidakadilan dengan cara-cara yang tanpa kekerasan, sebagaimana ditampilkan, ditunjukkan oleh janda miskin ini? Apakah kita diam saja ketika melihat ada korban ketidakadilan di sekitar kita, korban kesewenang-wenangan? Apakah kita justru menjadi pelaku ketidakadilan itu di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat kita? Ini saudara-saudari kiranya pertanyaan-pertanyaan refleksi yang saya pikir layak untuk kita renungkan, berangkat dari kisah janda miskin yang memberi di dalam perikop Injil hari ini. Memberi dari seluruh yang dia punya, itu adalah sebuah tindakan memberi dari yang sangat tulus, tapi juga sebuah tindakan melawan ketidakadilan. Bahwa orang kecil, bahwa janda seringkali dianggap tidak mampu, bahwa janda seringkali dianggap sebagai orang yang harus menerima belas kasihan. Saudari-saudara umat beriman terkasih, semoga kita mendapatkan peneguhan, kita mendapatkan inspirasi untuk terus berbagi, terus peduli, menjadi berkat bagi orang lain tanpa pamrih, dan juga menjadi pejuang bagi mereka yang diperlakukan tidak adil,
dan berusaha supaya kita tidak termasuk orang-orang yang bertindak tidak adil kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat beraktivitas, teruslah berbuat baik, jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini. Dari kisah perumpamaan tentang janda miskin yang memberi dari segala kekurangan bahkan seluruh nafkahnya. Engkau mengajari kami untuk berbagi dengan tulus tanpa pamrih, untuk memberi, untuk mempersembahkan segala sesuatu sebagai ungkapan syukur kami. Mampukan kami agar senantiasa membela mereka yang diperlakukan dengan tidak adil atau sewenang-wenang. Dan kuatkan kami agar tidak menjadi pelaku ketidakadilan, pelaku kesewenang-wenangan dalam seluruh hidup dan karya kami. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkatalah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.